Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi dan kerja kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Taufan Anugrah Jamil. Perkenalkan, nama saya Gelia Wira Herman. Perkenalkan, nama saya Deswita Ismail. Baik, langsung saja masuk ke materi hasil diskusi dan kerja kami, yaitu permintaan. Kopi adalah salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi secara global, dengan berbagai varian dan metode penyajian yang dapat memenuhi berbagai preferensi. Menganalisis permintaan konsumen untuk membantu pemangku kepentingan seperti produsen, pengecer, dan pemasar. Untuk memahami selera dan kebiasaan konsumen dengan wawasan ini, mereka dapat menyesuaikan produk, strategi pemasaran, dan bayaran distribusi untuk memenuhi permintaan pasar yang beragam. Metodologi. Adapun metodologi yang digunakan yaitu permintaan. Analisis permintaan pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner dengan bantuan Google Form. Google Form dibuat dengan berisikan pertanyaan yang relevan untuk membantu kami dalam menganalisis permintaan konsumen. Penawaran. Menggunakan metode yang sama, yaitu membuat kuesioner dalam membentuk Google Form yang diisi langsung oleh pihak penawar ataupun sang penjual itu sendiri. Tabel di atas menunjukkan skedul permintaan terhadap kopi berdasarkan kisaran harga dan jumlah permintaan. Data yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Ketika harga kopi lebih dari 30.000, jumlah permintaan sebanyak 3 unit. Ketika harga kopi kurang dari 10.000, jumlah permintaan naik menjadi 4 unit. Ketika harga kopi berada pada kisaran 10.000 hingga 20.000, jumlah permintaan mencapai 13 unit. Ketika harga kopi berada pada kisaran 20.000 hingga 30.000, jumlah permintaan meningkat secara signifikan menjadi 30 unit. Grafik di atas menggambarkan kurva permintaan kopi berdasarkan hubungan antara harga kopi yaitu P dan jumlah permintaan yaitu Q. Dari grafik tersebut terlihat bahwa pada harga lebih dari 30.000 jumlah permintaan sangat rendah yaitu 3 unit, dan ketika harga menurun ke kurang dari 10.000 permintaan sedikit meningkat yaitu 4 unit, namun masih tergolong rendah. Saat harga berada di rentang 10.000 hingga 20.000, permintaan mencapai puncaknya dengan 13 unit. Pada rentang harga 20.000 hingga 30.000, jumlah permintaan tertinggi terjadi dengan 30 unit yang diminta. Tabel di atas menunjukkan schedule penawaran terhadap minuman kopi berdasarkan kisaran harga yang berbeda dan jumlah penawarannya. Data yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Ketika harga kopi kurang dari 10.000, jumlah penawaran sebanyak 2 unit. Ketika harga kopi ada di rentang 10 hingga 20.000, jumlah penawaran naik menjadi 4 unit. Ketika harga kopi berada pada kisaran 20 hingga 30.000, jumlah penawaran adalah 3 unit. Ketika harga kopi lebih dari 30.000, jumlah penawaran menurun secara signifikan menjadi 1 unit. Grafik di atas menggambarkan kurva penawaran kopi berdasarkan hubungan antara harga kopi atau P dan jumlah penawaran atau S. Dari grafik tersebut terlihat bahwa pada harga lebih dari 30.000, jumlah penawaran sangat rendah yaitu hanya 1 unit. Ketika harga menurun ke kurang dari 10.000, permintaan sedikit meningkat menjadi 2 unit namun masih tergolong rendah. Kemudian saat harga berada di rentang 10 hingga 20.000, penawaran meningkat drastis dengan total 4 unit. Kemudian pada rentang harga 20.000 hingga 30.000, jumlah penawaran mencapai 3 unit. Mengenai permintaan dan penawaran minuman kopi dapat diketahui dengan berpatokan pada teori permintaan dan penawaran. Dalam hukum permintaan, harga menunjukkan pengorbanan pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Hukum permintaan berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Berdasarkan hasil survei kami, 47 dari 50 orang memilih untuk membeli kopi dengan range harga yang relatif murah, yaitu kurang dari 30.000. Ini dapat membuktikan teori hukum permintaan di mana harga kopi yang lebih murah memicu permintaan yang jauh lebih tinggi. Namun, permintaan konsumen terhadap minuman kopi juga tidak bisa terlepas dari selera masing-masing. Beberapa orang bersedia mengorbankan nilai yang lebih tinggi untuk mendapatkan kualitas kopi yang juga jauh lebih baik. Data ini dapat membantu pasar untuk memahami selera konsumen.
Sedangkan hukum penawaran menyatakan jika harga barang meningkat, jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat, dan sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga berkurang. Hal ini terbukti dalam hasil survei kami. Hanya 1 dari 10 penawar yang bersedia menawarkan harga kopi di atas harga Rp30.000. Dapat disimpulkan bahwa ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan jika ingin menjual suatu barang, yaitu selera dan target pasar. Beberapa konsumen juga bersedia membayar lebih untuk mendapatkan kopi dengan cita rasa yang baik. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi setiap penawar. Rekomendasi bagi produsen dan konsumen terkait strategi yang bisa diterapkan dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam konteks penawaran dan permintaan. Untuk produsen disarankan untuk menggunakan strategi segmentasi harga pasar agar dapat menjangkau berbagai lapisan konsumen. Produsen juga didorong untuk melakukan inovasi produk guna meningkatkan daya saing produk mereka. Selain itu, meningkatkan efisiensi produksi menjadi kunci agar produsen dapat menekan biaya dan meningkatkan keuntungan. Untuk konsumen disarankan untuk membandingkan harga sebelum melakukan pembelian guna mendapatkan harga terbaik. Memanfaatkan diskon juga menjadi cara cerdas untuk menghemat pengeluaran. Selain itu, konsumen dapat memilih barang substitusi yang lebih murah jika produk utama terlalu mahal, sehingga tetap bisa memenuhi kebutuhan dengan biaya yang lebih rendah. Kesimpulan, interaksi permintaan dan penawaran, willing to pay and willing to sell, mencerminkan interaksi antara konsumen dan produsen di pasar. Konsumen bersedia membayar harga tertentu untuk mendapatkan barang, sementara produsen bersedia menjual pada harga tertentu. Titik di mana keduanya bertemu dikenal sebagai titik equilibrium, hubungan antara willing to pay dan willing to sell, mencerminkan dinamika dasar dalam penentuan harga dan kuantitas di pasar. Willing to pay menunjukkan seberapa besar nilai yang diberikan konsumen terhadap suatu barang, sedangkan willing to sell mencerminkan harga minimum yang tersedia diterima oleh produsen. Sekian dari kelompok kami, kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.